Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat TIJ dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Berjumpa kembali di channel yang sederhana ini, channel sampah namun bisa didaur ulang. Teman-teman semuanya, apakah kalian sudah melihat betapa saktinya keris Gus Samsudin yang bisa mengeluarkan api di ujungnya? Petir, teman-teman, petir. Nah, beberapa waktu yang lalu saya pernah menjelaskan soal keris petir tersebut. Namun saya dihina, dicaci, dimaki. Seolah-olah saya telah menghina ulama, memfitnah ulama, dan menistakan ulama. Saya sengaja mengupload video tersebut tanpa memberikan pernyataan apapun. Kenapa? Supaya kalian mau berpikir. Ya, supaya kalian dan kita semua mau berpikir. Beberapa saat yang lalu saya juga memperkenalkan senjata sakti saya dan hampir sama dengan punya Samsudin. Ini dia. AK-47, AK-47. Automat Kalashnikov 47. Dia bunyinya bukan bukan. Tidak sama seperti ini, sama teman-teman. Ini sama. Sama dengan punya Udin. Cuman itu mainan anak-anak orang kaya karena harganya dari 600.000 sampai 1 juta lebih sedikit. Di online shop banyak. Di online shop banyak. Kalau nggak ngerti online shop, saya beberapa kali pernah mengatakan kepada kalian mantra keris Samsudin. Ya Syaufi, ya Lazada, ya Abu Khalafak, ya Tokonferiya. Itu ilmu keris Samsudin. Nah, Automat Kalashnikov 47, AK-47. Saya nunjukin cara nekannya. Waduh, baterainya low. Kadamnya lemah. Kadamnya lemah. Oh, salah mantra tadi teman-teman ya. Apa yang terjadi kalau lampu ini saya tunjukkan ke tubuh pasien, ke perutnya misalnya kayak Samsudin, begini. Akan lucu, kelihatan ini mainan anak-anak. Bagaimana dengan yang Samsudin lakukan? Sebenarnya sama teman-teman. Cuman wujudnya berbeda. Kalau itu berbentuk keris. Kalau yang ini berbentuk AK-47. Automat Kalashnikov 47. Seperti itu. Semua penyakit hilang. Yang penting bayarannya besar. Besar mulut itu namanya teman-teman. Ngebacot itu namanya. Ngebodohi itu namanya. Nipu itu namanya saudaraku. Jadi untuk para doboler dan juga para tololer, ya, semoga bisa mentolerir yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Kalau yang memang tolor, keingat kolor biru teman-teman, orang landep. Kalau kolor lagi, kalau tolornya, tolol aja nggak bisa. Kalau tololnya permanen itu susah untuk dikasih masukan teman-teman. Jangan harap TIJ bisa sopan. Jangan harap TIJ bisa santun untuk membodohi orang. Biarkan bahasa saya lantang, tapi membawa teman-teman kepada kecerdasan. Bukan kembali ke zaman batu. Bukan kembali ke zaman animisme. Kita sudah punya agama sekarang, teman-teman. Namanya Islam, seperti yang saya anut.
Jadi bukan menyembah hal yang seperti itu. Jangan halu, saudaraku. Ini sakti kalau kita bumbui dengan kesaktian-kesaktian. Ya. Saya pakai sorban, saya pakai imamah, saya pakai tasbih, saya menunjukkan trik sulap dengan ora landep, pakai pisau, pakai silet. Kemudian saya menunjukkan senjata pamungkas saya yang bisa nyala. Cuman hebatnya senjata ini ada suaranya, ada jin yang ngomong di dalam ini. Kalau untuk yang otak dablek, nggak bisa mikir. Kalau kita bilang, ini suara jin di dalam ini, fire katanya. Mereka akan percaya. Kenapa? Karena dasar pengetahuan dari omongan orang. Bukan dari hasil belajar, mempelajari segala sesuatu. Ya. Kalau hari ini saya ngomong bahwa senjata ini merupakan senjata pamungkas saya, sakti. Bagi kalian yang mungkin jarang melihat senjata ini, maka kalian akan percaya bahwa senjata ini sakti. Tetapi karena kalian sudah tahu bahwa ini mainan anak-anak, kalian tidak kagum lagi tentang kesaktian senjata TIJ. Karena kalian jarang melihat keris yang ada lampunya di ujung, yang ada suara preketek, 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 kalian akan kagum. Ketika saya membocorkan ini, malah ada yang mengatakan bahwa jangan bocorkan aib saudara kita sendiri. Wow, saudaraku seiman dan seagama, sebangsa dan setanah air, tolong pahami dulu makna kata aib itu apa. Misalnya si Udin melakukan zina misalnya, walaupun itu nyata, misalnya ya, misalnya dia melakukan itu baru aib, tidak boleh kita bongkar di publish, dan itu bukan ranah TIJ, teman-teman. Misalnya si Udin dulu pernah nyuri, itu masa lalu dia, itu aib, nggak boleh kita pamerkan. Tetapi sesuatu yang dia hidangkan di channel dia sendiri berulang-ulang, bahkan menepis dengan bahasa-bahasa santun seolah-olah benar, itu namanya bukan membongkar aib, bukan membuka aib saudara. Itu membongkar kedok penipuan. Sekali lagi saya ulangi, membongkar kedok penipuan. Sekali lagi, slow motion, membongkar kedok pembodohan. Bisa dipahami kira-kira yang masih berakal. Ini sembuh kalian semua, gratis, 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 nggak usah bayar. Gratis, seluruh Indonesia gratis saya obati malam ini. Yang kena santet, yang kena pelet, yang nganggur, yang banyak hutang, semua saya sembuhkan malam ini. Apa kalian percaya? Jangan, saudaraku. Ini bukan ludruk. Dan ini bukan dobol. Ini ngebocorin. Kedobolan, kegoblokan, ketololan. Andri, awas. Gratis, seluruh Indonesia gratis malam ini. Ada suara jinnya di dalam ini. Kalian percaya? Kalau di dalam ini yang berbunyi fire, fire adalah suara jin? Alhamdulillah kalian nggak percaya. Berarti kalian sudah waras. Apa harus kiai yang pegang seperti ini? Apakah harus Gus yang pegang seperti ini sehingga kalian percaya? Maka tidak sedikit Gus-Gus bodong, Ustadz-Ustadz bodong, kiai-kiai gadungan yang muncul di YouTube untuk mengobati kalian dengan Khodam Fire lagi-lagi menang. Saya ulangi, Khodam Fire lagi-lagi menang. Tidak bisa dikalahkan oleh para guru spiritual yang ada di balihonya Idris. Siapa yang berani nantang senjata ini?
Belum ada, saudaraku. Artinya ini sakti. Kalau senjatanya si Udin, berani kita main-mainin. Berani kita olok-olokin. Ada videonya. Kegiatan di belakang layar. Yang lain mana? Yang bisa ngebocorin atau ngelawan senjata ini. Belum ada, saudaraku. Ini tidak terkalahkan untuk saat ini. Ini juara bertahan. Bukan 1-2 kali kita ngebocorin ini. Bukan 5, 6, 7 kali. Lebih dari itu kita udah sering ngebocorin. Makanya saya kasih malam ini sebuah nazam atau sebuah syair untuk Gus Samsudin Paduka yang mulia Al-Mukarram Gus Samsudin Brewok dari Blitar, Jawa Timur. Saya kasih ya. Dindo, boh sidin tarik kendo, yang et kege canang, yang panjang kege tambo. Ada nggak yang dari semua guru-guru spiritual yang gabung di tempat Idris itu yang berani sama saya? Ini bukan sombong, angkuh ini teman-teman, jangan salah. Kalau kalian bilang TIJ sombong, salah. Angkuh, bukan sombong. Tepuk dada lagi. Tepuk dada, tanya selera. Selera kalian dibohongi atau selera kalian dengan kejujuran? Tanyakan hatimu, fungsikan akalmu. Bahkan di ujung jariku pun aku bisa mengeluarkan api, saudaraku. Oh, nampak ya. Kalian akan kagum sekali. Karena di ujung jari TIJ keluar api. Kalian tidak tahu di belakangnya ada mancis. Bagi yang tidak mau berpikir. Yang mau berpikir sudah pasti tahu. Jangan rela, jangan bela orang yang menghina agama kita. Kalau dia pakainya perban di sini, bukan sorban. Ingat, perban. Dia pakai perban di sini, kita nggak akan bahas dia. Tapi kalau dia menggunakan serban, menggunakan ayat-ayat, seolah-olah dia ulama, padahal sampah masyarakat. Rongsokan lebih bagus daripada sampah masyarakat yang tidak akan pernah bisa didaur ulang. Makanya Din, kembalilah kepada rongsokan. Yuk, saya sarankan kepada Gus Samsudin, kembalilah kepada rongsokan. Sekali lagi saya bisikin, rongsokan. Slow motion, rongsokan. Karena live teman-teman, nggak bisa slow motion ya. Terbukti kan? Nggak ada yang bisa ngalahin senjata ini. Kalau si Udin lampunya warna putih cuman di ujung. Ini ada lampu 1, 2, 3, 4, 5. Ada suara jinnya lagi di dalam. Khodamnya, Mbah Fire. Mana yang dobol malam ini kok nggak ngumpul di sini? Malu? Atau sadar? Kalau sadar, alhamdulillah. Saya memaafkan kalian yang selama ini menghina, mencaci saya. Dalam saya berkoar-koar tentang kebenaran, saya maafkan kalian semua. Karena bagi saya itu mengajari orang-orang yang selama ini tidak paham, ketika kita dimaki oleh orang-orang yang tidak paham dengan ini, kita tidak boleh marah. Karena itu adalah intinya daripada pendidikan, perjuangan dalam memberikan pendidikan. Ya, sudah jelas ya kan? Ya, ilmu tarik sukma juga tidak terbukti.
Seperti kita melatih kuda, sekali ditendang, 2 kali juga kita masih ditendang, 3 kali kita masih ditendang, 4 dia pasti akan nurut. Itu kuda. Keledai juga begitu. Bagaimana dengan manusia? Ya tergantung kepentingan. Kalau dia kepentingannya periuk nasi di situ, kalau dia kepentingannya adalah untuk kepentingan pribadi, mungkin dia masih ngeles, masih ngebela mati-matian, ya kan? Atau ngebela sampai mati, atau mati rasa, makanya ngebela. Yang intinya saya tidak akan nyerah. I'm never give up. Never, bro. Never. Never give up. Never. It's not my style. I will fight until die. Never give up. Kenapa sekarang keris petir itu dibalut dengan kain berwarna putih? Yang pertama biar terkesan mistis. Yang kedua biar gagangnya tidak dikenali. Supaya terkesan ada modifikasi sedikit. Kalau gagangnya tidak ditutup dengan kain putih atau kain kafan, maka akan mudah terdeteksi bahwa barang murahan barang murahan seperti itu ada di online shop. Free ongkir. Ya Lazada, ya Shaufi, ya Bukhalafaq. Ya Udin. Tidakkah kalian malu bahwa senjata yang kalian agung-agungkan dengan kesaktian kalian, saya tandingi dengan senjata saya yang hanya mainan anak-anak? Mana kesaktian senjata kalian? Buktikan untuk mengalahkan senjata ini. Tandai muka saya. Ojo lali, TIC. Ini Indonesia. Ojo sak karepmu. Puter tasbine, woco selawate. Ojo lali, dobol. Ora landep. Wis nipu turu. Wis nipu gajian. Duit. Sing akeh dukun-dukun palsu. Akeh. Mendingan ireng kayak saya. Kasar ngomongnya, tetapi tidak ngebodohi. Daripada putih, bersih, perawatan, kaya, tajir, punya banyak peliharaan dari golongan jin atau manusia, baik janda ataupun perawan. Waduh, kalau nipu. Malu. Saya tidak malu mendayung sepeda ontel ngantar pisang dan tandan-tandannya ke pasar buah. Tidak malu.
halalan thayyibah. Tapi kalau nipu, memalukan. Nipu, nyuri, itu memalukan. Walaupun dapat makan sehari 3 kali, mending kita makan sehari sekali, tapi nggak nipu. Berkah. Ini sudah saya nobatkan sebagai senjata pusaka TIJ. Senjata pemungkas TIJ. Dan ini belum ada yang berani ngalahin. Ya. Jangan cuma bacot. Soal kesaktian jangan cuma bacot, buktikan. Kalau kesaktian cuma bacot, anak kemarin sore pun bisa. Saya sakti, punya keris petir, punya ilmu tarik sukmo, punya wedang jahe. Bukti mana? Bukti. Ketika cabai tidak pedas lagi. Ketika jahe tidak bisa dijadikan sebagai obat masuk angin. Ketika Gus yang kita percaya, kita sanjung-sanjung, ternyata penipu. Bangsaku, negeriku, semuanya. Bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangkit. Bangkit dari keterpurukan. Bangkit. Mari kita bersinergi dalam membantai orang-orang yang menipu. Ya, secara online. Melalui media, kita suarakan kebenaran. Iri ya bang? Oh enggak, senjata saya lebih sakti, lampunya lebih banyak. Mari kita suarakan kebenaran. Mari kita berdialektika, jangan hanya berretorika. Berretorika boleh, tetapi harus bisa berdialektika. Tentunya kita siapkan bukti-bukti yang ada untuk kita tunjukkan ke publis. Saya ingatkan kepada Udin, udahlah nggak usah main-mainan itu, nggak laku sama kami ya. Sama kami bukan golongan dobol. Kalau sama pengikut kalian ya silahkanlah. Satu lagi juga saya ingatkan kepada Udin, ini yang paling ini. Kalau nganceng itu nggak usah peluk-peluk istri orang di depan kamera. Itu menjatuhkan nama Gus, menjatuhkan nama Kiai, menjatuhkan nama Ustadz, menjatuhkan nama ulama seperti yang diagung-agungkan oleh anak buah kalian. Sekali lagi, kalau ngaceng, nggak usah peluk istri orang, walaupun istri teman yang udah dianggap saudara, nggak usah peluk-peluk di depan kamera. Itu nggak boleh, nggak ada adab. Ini nggak usah ngasihnya gini, biasa aja ngasihnya gini, tapi jangan ujungnya, jangan diarahin. Kalau ngasih senjata ke orang, jangan ngarahin ujungnya. Sap, sap, sap. Kalau nembak nggak boleh gini, teroris, gini. Kalau nyimpan senjata jangan gini, kalau nggak gini, ya gini. Gini, jangan gini, kena kawan nanti. Putar tasbihe, woco selawate, ojo lali ngibule. Mending explore hantu, explore lah bang. Kalau saya itu nggak berani hantu jumpai saya. Di mana ada hantu kata orang, giliran saya datangi hantunya kabur. Apakah tampang saya lebih menyeramkan? Tentu manis, saudaraku. Manis seperti empedu. Sampaikan salam saya kepada Gus Samsudin. Kalau beliau tidak berhenti, maka saya juga tidak akan berhenti. Kalau beliau berhenti, bertaubat, maka saya juga akan berhenti untuk membahas beliau. Jangan suruh saya taubat.
Karena saya tahu cara bertobat seperti apa. Insya Allah. Bukan saya sombong, tapi saya angkuh. Bukan saya sombong, tapi saya congkak. Congkak dengan orang-orang yang sok jago. Tetapi cuman ngebacot. Tidak ada bukti satupun. Sampah yang tidak bisa didaur ulang. Oke, kalian yang menjadi pendukung mereka, saya doakan kalian segera bisa bertobat, bisa sadar, bisa move on. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk saudaraku yang sahabat TIJ selalu istiqomah dalam kebenaran. Sekecil apapun kebenaran, pertahankan. Jangan mau kita ditipu-tipu. Kita boleh jadi orang bodoh, tapi jangan pernah mau dibodohi. Lebih bagus jadi kepala di badan semut daripada jadi ekor di badan gajah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.